Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, salam Nusantara. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya hari ini, malam ini, saya Doni The Kaiser bisa menyapa Anda sekeluarga. Ini dia program Merah Putih. Ya, pemirsa, malam ini kita akan membahas tentang program pemerintah yang luar biasa mengenai target membangun 3 juta unit rumah dalam tahun ini. 3 juta itu dibagi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, sisanya 1 juta di kawasan pesisir. 3 juta realistis nggak ya? Kalau dihitung-hitung, 3 juta dibagi 365 hari, berarti dalam 1 hari pemerintah harus wajib kudu mesti membangun 8.219 unit rumah. Realistis atau tidak? Mari sama-sama kita diskusikan dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Topik kita malam ini, menanti program 3 juta rumah. Ini dia Merah Putih. Ya, baik pemirsa. Ini kalau dari tepuk tangannya sepertinya belum punya rumah ya. Karena orang yang sudah punya rumah tepuk tangannya beda ya. Oke, tapi generasi-generasi muda seperti yang hadir di studio ini, teman-teman mahasiswa atau profesional atau pelajar, sebenarnya harus dari sekarang mikirin kapan punya rumah. Benar ya? Oke, belum punya rumah sendiri nggak apa-apa, rumah orang tua indah dulu nggak apa-apa ya. Nanti rumah pondok mertua indah. Oke ya, malam ini teman-teman terima kasih sudah hadir. Nanti Anda juga kita libatkan untuk diskusi dengan narasumber yang menjadi panelis kita pada malam hari ini. Ada 4 pakar, 4 ahli yang akan berdiskusi terkait target 3 juta rumah. Pertama, sudah tidak asing lagi wajahnya, pakar tata kota, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tos dulu dong. Tos dulu. Wah, biasanya pasti semangat deh. Sehat ya? Ada merah putih. Oh iya, kode. Ya. Siapa tahu ada reshuffle. Kalau target. Iya. Tapi saya nggak berani bicara target, karena yang 3 juta rumah aja harus kita tuntaskan diskusinya malam ini. Oke, Ya kan? siap. Oke Pak Yayat, terima kasih sudah bersama Sama-sama, kami. terima Kasih kasih. tepuk tangan buat Pak Yayat. Terima kasih. Kemudian di sebelah kanan saya, ini paling ganteng sendiri ini, jangan sering-sering tampil jadi narasumber ya. Jadi saingan saya nanti ini. Beliau adalah Wakil Ketua Umum APERSI atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Dedi Indra Setiawan. Apa kabar Pak Dedi? Baik Mas Doni, malam Sehat? Mas. Sehat. Semangat? Alhamdulillah. Semangat dong. Oke, 3 juta oke nggak? Oke, peluang besar buat para pengembang. Nah itu dia. Asal regulasinya tepat. Nah, kita akan pertajam dalam diskusi nanti. Kasih tepuk tangan buat Pak Dedi. Kemudian di sebelah kiri, tidak kalah ganteng juga, dia pakar, ahli, pengamat properti. Pemain juga nggak? Konsultan Nggak. aja. Oh, jangan lupa. Konsultan aja, Konsultan. Ah, ini lebih berat ini. Ngeri-ngeri sedap ini kan. Anton Sitorus. Pak Anton, apa kabar? Selamat malam Mas Doni. Sehat ya? Sehat. Terima kasih bersama kami. Sama pertanyaan saya, 3 juta oke nggak? Wow. Wow. Nah, Iya. ini multitafsir nih. Kata yang pertama wow dulu aja. Oke. Ya. Wow artinya seperti apa? Nanti kita diskusikan ya. Oke. Kasih tepuk tangan buat Pak Anton Sitorus. Sahabat lama saya, long time no see, tetap sehat, muda, wajah dan senyumnya tidak pernah lepas, ya kan? Seorang praktisi perencana keuangan, Mika Rini. Mbak Mika, apa kabar? Halo Mas Doni, senang Sehat? bisa di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Mika sudah tersenyum, sehat, amanlah dunia perumahan. Artinya banyak cara untuk kita memiliki rumah. Sehat. Setuju. Harus begitu ya? Harus begitu. Kasih tepuk tangan buat Mbak Mika. Baik pemirsa, inilah para panelis yang akan bersama saya selama 90 menit ke depan berdiskusi tentang target 3 juta rumah sepanjang tahun ini. Realistis atau tidak, kita awali dengan tayangan yang berikut ini. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah nampaknya serius membangun rumah untuk rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait dengan investor perumahan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta 8 Januari lalu. Mohon untuk dapat menunjukkan dokumen MOU. Investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah, termasuk penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah akan menyiapkan lahannya.
berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Ya, Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan, dan saya berterima kasih pada kesempatan ini kami dibantu secara full oleh Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Bapak Hasim, juga ada Bapak Boni Minang dan kawan-kawan. Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih. Sudah sekitar 40.000 dibangun. Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, belum diketahui bagaimana mekanisme rumah murah untuk rakyat ini bisa dinikmati kalangan menengah dan bawah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan program 3 juta rumah yang masuk menjadi prioritas programnya. Saya pinjem statement pertama Pak Anton. Wow. Tapi menurut Pak Dedi, 3 juta ini kalau dianggap realistis, bagaimana mewujudkannya? Ya, sebenarnya kami di asosiasi menganggap bahwa ini program sebenarnya realistis. Asal pendanaannya Kok ada ditopang tapinya? kan membangun itu butuh pendanaan. Oke. Nah, sedangkan pendanaan ini kan memang pemerintah sudah bekerja sama, yang kita lihat tadi dengan pemerintah Qatar. Nah, karena APBN kita itu tidak punya kekuatan untuk membangun langsung 3 juta rumah. Nah, kami di sektor di swasta di tahun ini di pengembang itu ada harapan, Mas Doni, karena berdasarkan sidang rapat terbatas kabinet kemarin itu, Bu Sri Mulyani itu memberikan pernyataan bahwa anggaran membuat pembangunan perumahan itu untuk perumahan itu jadi 35 triliun. Oke, Nah, sudah ketok palu ya? baru dibahas tentang di baru sidang dibahas. terbatas ya. Mudah-mudahan nanti di DPR RI Iya, disetujui. Apalagi kemarin waktu di TV sebelah kan Iya. Komisi 5 kalau untuk kepentingan masyarakat kenapa enggak gitu Iya, kan. Nah, tapi mengubah postur APBN itu secara oh keseluruhan ya, itu. ya itu makanya harus tadi saya bilang kan asal regulasinya dibuat Iya. dengan tepat. Berarti kalau ini oke, ada yang dikorbankan ya program lain begitu. Makanya Iya. Anda minta dilindungi dengan regulasi yang tepat dan tegas begitu kan? Karena gini, Mas Doni, ini kita bicara 3 juta rumah. Sebenarnya di kami itu ada optimisme karena di swastanya kan disiapkan 1 juta. Tapi kami juga ada ketakutan karena disebut 2 juta rumah ini adalah gratis kan. Iya, iya. Nah ini mempunyai dampak juga pada saat nanti pembeli menahan. Saya tunggu gratis aja. Tunggu yang gratis. Betul kan? Oke. Nah, maksud saya kenapa dibuat regulasi yang tepat? Karena agar masyarakat tahu kriteria siapa masyarakat yang bisa dapat rumah gratis gitu Mas Doni. Jangan sampai nanti seluruh masyarakat Indonesia, wah rumah gratis ini. Pada akhirnya kami pengembang yang bengong gitu loh. Ya kan? Wah, ngapain saya beli rumah di pengembang, ya kan? Di swasta. Tunggu aja Padahal pemerintah. tunggu aja pemerintah, ya kan? Kalau hitung 3 juta nih, 2 juta kan 10 juta. Ya ibarat kata masa nggak dapat satu rumah gitu ya. Iya. Nah seperti itu, ini ada plus minus di kami. Nah, makanya kami berharap dari asosiasi pengembang yang 2 juta rumah tersebut dibikin regulasi. Jadi dibikin ketentuan siapa yang berhak menerima. Jadi masyarakat ini begitu digulirkan program ini ada harapan. Iya. Tapi jangan sampai nanti dianggap di PHP sama pemerintah gitu Mas Doni. Oh, emang sering di PHP Oh, sama pemerintah? enggak sih. Hah? Enggak Belum. kan? Selama ini kan kita lagi gini, di pemerintahan Prabowo Gak yang baru apa-apa, ini. jujur aja. Enggak Mas. Loh, bukannya developer pengembang itu yang penting bangun aja, nanti pemerintah siapkan dananya. Oh enggak. Enggak ya? Pengembang bangun, pengembang cari pembeli. Pemerintah memberikan subsidi. Oke. Gitu. Subsidinya kepada pengembang atau kepada pembeli? Bukan, kepada pembeli. Kepada pembeli kan? Betul. Kami hanya dapat relaksasi pajak. Oke. Jadi 1%. Oke. Soal Gitu. tanah gimana? Tanah kami beli sendiri. Tetap pengembang yang harus tetap cari pengembang. Nah justru ini kan sebenarnya jadi permasalahan nanti pasti Pak. Oh, sudah gemes Pak Yayat. Pak Yayat. Sabar Terkait Pak. penyediaan lahan, sebenarnya gini, kan pemerintah itu punya bank tanah. Betul. Nah bank tanah ini belum dioptimalisasi. Pada saat ini kami pengembang ini kalau disuruh menyiapkan, harga itu sudah kadang-kadang jadi berantakan di bawah. Maksud saya dibuat pemerintah itu bikin regulasi juga untuk untuk rumah subsidi ditata lah. Kita bisa memiliki berapa, atau misalnya yang disebut Pak Menteri kan bahwa ada aset-aset pemerintah yang bisa dipakai, ya kita tinggal bicara regulasinya ke pengembang
berapa yang harus kami bayar sehingga dan tanah tersebut dibuat untuk membangun rumah MBR gitu Mas Iya, Doni. giliran regulasinya jadi sudah mau menjelang akhir tahun. Akhir tahun. Iya kan, nah gimana 3 Mudah-mudahan juta? nggak, Mas Pak Doni. Yayat, catatannya gimana nih 3 Nah, juta ini ini? menarik ini ya. Pertama Ah. begini, sampai saat sekarang kita belum melihat adanya dokumen rencana induknya. Jadi kita bergerak atas statement, belum bergerak pada suatu mekanisme perencanaan yang jelas. Statement menteri nggak cukup kuat. Ya tanya lagi rencananya mana? Prosesnya itu kan berbasis rencana. Misalnya 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan. Fokus sekarang itu kan lebih banyak di perkotaan. Iya. Kemudian kita melaunching akan ada investor sekian. Pertanyaan tadi, tanahnya di mana? Rumah vertikal kan kalau perkotaan. Rumah vertikal, tapi tanahnya di mana itu menjadi Iya. penting ya. Karena kan, nanti tanah aset dari korupsi, BLBI dan sebagainya. Tanah sitaan. Tanah BUMN ini kan nanti pertanyaannya ini akan dikesiapakan. Karena kan regulasinya saya sependapat harus jelas dulu bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah-tanah Iya. sitaan itu. Tapi DPR sudah support ya. Oke. Dalam rapat terbatas pun juga artinya wacana itu sudah disampaikan. Sudah, itu penting memang. Pertama orang tidak mau beli di atas tanah sengketa ya kan. Kalau tidak Ada 2 Pak Yayat Iya. yang orang nggak mau beli. Satu tanah sengketa, satu tanah kuburan. Iya itu tadi Panas rumahnya. Panas rumahnya. Jadi persoalannya tuh membeli di atas tanah yang belum clear and Belum clean jelas. itu menjadi persoalan di kita. Nah, yang kedua yang memang menjadi fokus kita target 3 juta. Fokusnya sekarang ini banyak di perkotaan. Yang 2 juta di pedesaan itu bagaimana? Nah, tadi ada statement gratis, apa betul atau tidak? Nah, maka saya mengatakan perlu klarifikasi terlebih dulu awalnya sehingga langkah-langkah itu jelas. Dan kemudian konsep yang sebetulnya sudah berjalan tanpa 3 juta pun sebetulnya the big developer itu adalah masyarakat dengan rumah swadaya. Jadi bisa dikatakan rumah formal itu dibangun hampir 20% oleh pengembang, 80% dibangun oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang kita lebih cenderung pada aspek supply side-nya. Bangun. Demand side-nya bagaimana kemampuan? Bukannya kalau demand itu sebenarnya over ya? Demand Supply-nya itu kan yang kurang. tergantung siapa nanti calon pembelinya. Pengalaman kita kan tahu kalau di perkotaan berapa UMP kita. Pengembang tahu lah. Kalau UMP-nya kecil, sorry ya misalnya. Nah, daya beli pasar juga perlu dipertimbangkan. Nah, tadi kita punya pengalaman menarik ya kan. Kalau misalnya di Jakarta itu rusunawa atau rusunami misalnya. Kalau misalnya rusunami yang kita belajar dengan harga 400, 500 itu berat. Karena kasus yang sewa aja di pasar rumput itu yang 3,5 juta Iya. nggak ada yang berminat, kosong. Iya. Diturunkan Rusak 1,4. Bahkan sekarang untuk menarik daya tarik yang di bawah kolong-kolong jembatan itu ditarik gratis selama setahun. Masih nggak mau juga. Masih gratis. Setahun selesai disuruh bayar keluar lagi. Itu fakta loh. Dan kita Jakarta punya gini. Rumahnya jelek apa kita yang sombong nih? Nah ini persoalannya. Memang saya mengatakan 3 juta rumah itu harus juga terkait dengan skenario pengembangan ekonominya. Mohon maaf ya kadang-kadang kita punya kesan ribut di 3 juta tapi lupa dengan taperannya. Iya. Sebetulnya Bu Rini nanti bisa menanggapi kan bagaimana sumber pembiayaan yang sebetulnya yang kemarin mau diwajibkan aja untuk penguatan daya beli, taperannya diributkan. Soalnya kemarin udah rame demonya sih. Tapi kita akan masuk ke situ. Sebentar, saya mau ke pantau. Tapi Pak Dedi, ini rumah yang dibangun 3 juta ini rumah subsidi, rumah jadi bukan rumah komersil kan? Oh bukan. Jadi 1 Semuanya juta 3 juta itu rumah subsidi. 1 juta rumah subsidi Satu untuk MBR. subsidi. Yang Yang 2 juta itu kan buat di perdesaan. Sebenarnya kan kalau dihitung 2 juta rumah itu kalau dibagi seluruh desa, satu desa itu akan membangun sekitar 25 sampai 27 rumah. Nah, sebenarnya gini, ini menarik Mas Doni. Kalau pemerintah berkomitmen membangun, sebenarnya kalau menurut saya itu kita tahun ini tidak perlu kebutuhan land bank. Kenapa? Karena di daerah-daerah itu masih banyak rumah yang mau rubuh. Nah, itu dulu. Maksud saya masyarakat yang rumahnya mau rubuh itu dibetulin dulu. Nah, untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Nah, setelah itu baru di tahun depan 2026 baru kita bicara tuh karena Bangun berbicara rumah baru. regulasinya kan. Iya. Regulasi untuk 3 juta ke depannya itu bagaimana gitu. Nah, karena gini Mas Doni, ini keterkaitan nih. Membangun rumah yang mau rubuh ini keterkaitan dengan kita menata. Kita kan termasuk yang BABS-nya tinggi ya, buang air besar sembarangan tinggi. Nah, begitu di desa-desa itu dibuat menjadi rumah layak huni, otomatis itu kan berkurang. Terus tingkat masyarakat miskin ini kan jadi berkurang ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya konsep membangun rumah desa itu
bisa mendorong nanti Ibu pasti ini deh. Iya. Kalau dibangun di desa, pasti yang nanti kan konsep dari Satgas itu kan yang bangun pengennya tuh pengusaha-pengusaha kecil ya Iya, di desa, iya. sehingga mendorong perekonomian sehingga pendapatan per kapita itu bisa naik. Gitu konsep Oke. Mas Doni. Ini gara-gara sudah bicara soal dompet, saya kesini dulu ya Pak Anton ya. Nah gimana kalau misalnya orang seperti saya Mbak Miker ini kemudian dengan penghasilan tertentu ya kan, memiliki rumah itu pasti impian ya. Apa skema yang paling tepat bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah untuk akhirnya bisa menikmati fasilitas rumah dari pemerintah? Jadi masyarakat menengah ke bawah ini memang tantangannya paling besar dalam memiliki rumah. Karena kalau kita bilang UMR, memang itu diprioritaskan untuk kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan. Jadi kalau mau punya rumah berarti ada yang dikorbankan, ya dikorbankan. Nah ini ya pendapatannya sudah pas-pasan, sehingga untuk kalangan berpendapatan rendah punya rumah walau bagaimanapun itu harus. Karena kalau enggak kita mau tinggal di mana? Ya itu kan termasuk sandang kebutuhan dasar hidup kita lah gitu. Nah tetapi skemanya, programnya itu tentu berbeda dengan orang yang pendapatan menengah mau beli rumah. Jadi harus terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi sebenarnya. Bukan cuma rumahnya saja, tetapi beginilah, orang kalau mau, maaf ya, KPR. Jangankan yang berpendapatan rendah, yang golongan menengah aja kebayang punya KPR 30 tahun itu deg-degan gitu. Bisa nggak nih bayarnya? Dia gitu. nggak bisa tidur selama 30 tahun di rumahnya sendiri. Tanya aja sama Gen Z sekarang. Itu kebayang nggak dia punya hutang 30 tahun gitu, nyicil 30 tahun gitu ya. Nah, karena yang dibayangkan itu adalah hutangnya, bebannya ya. Padahal kalau yang dibayangkan adalah bahwa itu adalah rumah di mana kita yang tadinya nggak punya harta, akhirnya hutang jadi punya harta. Punya aset ya. Jadi punya aset di mana kita di situ bisa buka usaha. Nah, konsep pemberdayaan ekonominya ini yang kurang, sehingga untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa kalau kita bertempat tinggal di situ ya, kita mengambil pembiayaan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, edukasi seperti inilah yang harus digiatkan. Ekosistemnya harus dipikirkan. Jadi bukan cuma rumahnya saja, Bukan tapi cuma fasilitas rumahnya. umumnya juga. Iya, oke, Pak Anton. Soal tanah juga penting ini, ya. Daripada dibangun di tanah sengketa atau tanah kuburan gitu kan. Yang penting tanah, oke, taruhlah tanah milik pemerintah, aset-aset pemerintah. Tapi bisa nggak dengan semua bank tanah tadi kata Pak Dedi gitu kan? Semua tanah yang dikuasai pemerintah itu bisa mencapai 1 juta kalau di perkotaan. Kalau menurut saya akan sangat susah sekali ya, rumit sekali, karena itu membutuhkan perencanaan dan pengaturan yang kompleks gitu untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi saya ingin coba ke hal yang fundamental dulu ya terkait yang 3 juta rumah itu. Karena saya konsultan, saya lebih prefer menggunakan angka-angka, data-data gitu. Kalau kita lihat historically, kita tuh tidak punya pengalaman dalam membuat produksi rumah setahun itu seangka itu gitu. Dalam sejarah Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir zaman Pak Jokowi aja itu kan 1 juta gitu. Anda mengingatkan saya Dan pada itu, backlog 9,9 ya. Dan itu pun dalam beberapa tahun nggak tercapai juga target 1 jutanya gitu. Lalu satu hal lagi yang yang saya coba pakai sebagai referensi. Untuk masalah pembiayaan, pemerintah itu hanya punya program alokasi anggaran setahun itu cuma 200.000 unit melalui FLPP itu dalam tahun belakangan ini gitu. Nah, kita berbicara mengenai 3 juta, itu angka yang sangat jauh sekali di atas angka-angka tersebut, sehingga itu menimbulkan suatu pertanyaan. Kedua juga kalau saya lihat secara teknis, dari aspek teknis aja, misalnya 1 juta ya di perkotaan, di urban area, untuk membangun yang namanya hunian vertikal, secara teknis aja nggak mungkin. Kenapa Nggak mungkin begitu? bangun orang bangun apartemen itu paling cepat 1,5 tahun. Bahkan rata-rata kalau pengembang itu 2 tahun bangun apartemen. Itu Jadi 1 tower. secara teknis aja itu membangun apartemen itu nggak mungkin 1 tahun. Nggak usah jauh-jauh Pak Anton, di seberang studio kami juga ada super blok ya kan. Bertahun-tahun. Banyak tower. Bertahun-tahun buatnya. Jadi itu aspek teknis. Kedua, aspek permintaan seperti tadi Pak Yayat bilang. Apakah memang di pedesaan butuh 2 juta rumah? 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan. Apakah memang orang desa itu lebih butuh rumah daripada yang di
Jadi housing poverty, kemiskinan perumahan itu lebih banyak terjadi di perkotaan. Di perkotaan, iya. Di desa itu orang bukan nggak punya rumah, Iya. tanah luas. Iya, Mungkin rumahnya yang nggak standar. Iya, yang miring tadi, yang nggak memenuhi Iya. persyaratan Di kesehatan perkotaan dan sebagainya. banyak kontraktor malah. Jadi kalau di kontrak pedesaan, sana, kontrak sini. Iya, di pedesaan mungkin yang dibutuhkan adalah renovasi, housing improvement. Jadi pendekatannya harusnya beda gitu. Jadi Iya, iya. programnya sendiri secara fundamental harus di review lagi. Iya, Saya oke. tahu lah bahwa gini, Mas Doni. Kita tuh historinya kalau di Indonesia kan, kalau setiap sebelum pemilu selalu bikin program-program yang Jangan fantastis. kenceng-kenceng. Ya, jadi udah pernah kejadian di pemilu tahun berapa Tapi tahun itu yang janji yang harus dipenuhi oleh Nah, pemerintah. jangan sampai janji yang terlalu berlebihan itu hanya menjadi janji-janji aja. Jadi Gimana tuh, Pak? Iya, gini, ini menarik tadi Mas Anton bilang. Statement 1 juta 1 tahun tadi Mas Doni juga hitung, dibagi 365 dapat berapa. Iya. Kalau masa masuk konstruksi, 8.000 unit. mungkin unit itu bisa diisi, dimanfaatkan pada tahun keberapa. Jadi tahun pertama nih kayak ke SPBU dari nol ya Mas. Nah, pertanyaannya dari mana kita akan mulai dari angka-angka tersebut. Jadi saya kira perlu ada penegasan. Nah yang kedua juga yang sangat menarik begini. Tadi sebetulnya kalau kementerian jangan kerja sendiri. Sebetulnya di daerah-daerah itu kalau mengacu undang-undang pemerintah daerah, kewajiban pemerintah daerah pun ada dalam konteks yang RTLH, rumah tidak layak huni. Memang ada anggaran yang diberikan oleh masing-masing daerah kepada setiap unit perumahan yang memang dianggap tidak standar. Bagi aja kerjanya kepada Nah, daerah, ya. ini pertanyaannya berapa yang bisa di-cover oleh daerah? Tapi Kebetulan- bukan prestasi pemerintah pusat Nah, nantinya. jangan mengklaim kerja sendiri lah. Loh, yang janji Maksud kan saya pusat, kan bukan begini, daerah. nggak akan pernah berhasil. Saya gini-gini ketua forum PKP di daerah. Jadi saya mengetahui bagaimana kesulitan yang dihadapi, target yang diberikan. Karena kan tidak semua daerah itu punya budget yang mendukung. Menurut saya ada bagusnya supaya pemerintah itu tidak stres, minta data kepada setiap kota dan kabupaten. Berapa anggaran Anda, berapa target yang Anda sudah Anda Oke, berikan. ini Itu kan menarik. juga- Tapi tahan dulu, kita harus istirahat dulu, rehat dulu. Karena baru segmen pertama sudah panas di studio kayaknya nih. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan program Merah Putih selain melalui layar Nusantara TV, juga saksikan live streaming kami di channel YouTube Nusantara TV Official. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.